Pada suatu hari dia berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, karena lebih muda jadi dipanggilnya ya gulam. Ya gulam ini panggilan tetap anak kecil ya, karena itu masih kecil ya. Ya gulam, hai anak muda, anak remaja, kira-kira begitu. Nah ini satu psikologi dalam berkomunikasi Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin menyampaikan satu pesan kepada seseorang, maka kita coba lihat Nabi itu sebelum menyampaikan pesannya dipanggil dulu orangnya. Nah, ditegur dulu, disapa dulu. Biar apa? Biar yang disapa itu dia siap menerima pesan yang ingin Nabi sampaikan. Jadi jangan langsung main ngomong aja, jangan main kasih nasihat saja, tapi disapa, dipanggil, ya gulam, ya, atau panggil namanya. Kalau mahasiswa kita lagi ribut, ya, lagi sibuk dengan handphonenya, lagi beraktivitas sendiri, panggil ya. Nah, ya masalahnya nggak hafal kan? Masalahnya banyak dosen tidak hafal sama mahasiswanya. Nah ini catatan ini. Ya. Mahasiswa itu akan merasa tersanjung kalau dosennya hafal nama mahasiswanya. Sama kayak kita kalau dipanggil sama dosen kita atau sama atasan kita, namanya dipanggil, kita merasa tersanjung. Nah begitu juga ketika ada mahasiswa yang kita panggil, kita sebut namanya, oh dia sangat merasa bahagia. Ini psikologi dalam berkomunikasi. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan pesannya yang sangat penting, yang sangat mendalam, beliau memanggil terlebih dahulu kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya gulam, inni allimuka kalimat. Hai anak muda, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi disampaikan dulu. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepadamu, wahai anak muda. Jadi siap menerima, menyambut pesan yang akan disampaikan. Apa pesannya Bapak Ibu? Ihfadillaha yahfazka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan memeliharamu, pasti Allah akan menjagamu. Ini Bapak Ibu ya, ini muraqabah. Ya, jadi peliharalah Allah, bukan artinya pelihara seperti kita. Pak Agus punya kucing bagus ya, namanya siapa Pak Agus? Kucingnya? Upi ya, Upi ya, yang putih ya. Kalau yang satu lagi namanya siapa Pak Agus? Jadi memang Nabi juga kasih nama-nama. Pentanya ada namanya, ya, pedangnya ada namanya, tongkatnya ada namanya. Jadi memang hewan peliharaan kasih nama. Yang penting jangan nama orang ya, nanti bersih gimana. Orang yang lagi buat kucing ya. Jadi yang satu Upi, yang satu siapa? Bagus. Bagus ini punya kucing juga ya. Jadi memelihara kucing ya kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal segala macam ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Peliharalah Allah, jagalah Allah, artinya apa? Kita betul-betul berikhtiar, berupaya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang melarang. Nah, gitu. Jadi bermakna ya, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ini artinya apa? Selalu di setiap waktu, selalu di setiap kesempatan, selalu di setiap tempat kita menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya jagalah Allah, peliharalah Allah. Itu makna dari menjaga, memelihara Allah.
kita dapatkan ketika kita menjaga perintah-perintah Allah, kita menjaga menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Jadi ketika Allah ada di hati kita, maka kita akan ada di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada Allah di hati kita, maka jangan harap kita akan ada di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Hati ini Bapak Ibu, ya, hati ini hanya bisa berisi satu tempat, tidak bisa ada dua. Kalau Allah ada di hati kita, maka yang lain tidak ada. Tapi kalau ada selain Allah, maka Allah tidak ada di hati kita. Nah, ini pilihan, Pak. Ini pilihan. Makanya hadis ini mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, peliharalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah akan memeliharamu. Subhanallah. Ya, bayangkan kalau Allah sudah memelihara kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Waduh, luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, luar biasa. Mata ketika kita melihat, itu mata dengan matanya Allah, kata hadis itu. Telinga ketika kita mendengar, dengan telinganya Allah. Nah, itu kalau sudah Allah yang menjaga kita. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah, bagaimana Allah akan menjaga kita? Maka Allah akan lepaskan kita, dibiarkan begitu saja. Hadis selanjutnya bahkan masih nyambung, ihfazillah tajidhu tujahak. Ya. Peliharalah Allah, jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, itu jadi artinya Bapak Ibu, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dekat, karena kita merasa Allah ada di hadapan kita. Ya, ini sering-sering sholat aja yang paling utama ibadah, kita masih tidak merasa Allah di hadapan kita. Lagi sholat aja kita tidak merasa Allah di hadapan kita. Yang kita rasakan apa? Nah, dunia dan isinya, janji-janji, rencana-rencana, tiba-tiba muncul itu ketika sudah takbiratul ihram, segala macam selain Allah muncul. Apalagi di luar sholat, biasanya jauh lebih sulit ya. Kalau sudah bekerja, aktivitas dengan handphone, tambah nggak terasa Allah ada di hadapan kita. Nah ini Bapak Ibu, ya, jadi bagaimana agar kita bisa merasakan Allah hadir di hadapan kita? Maka caranya adalah jagalah Allah. Jaga di sini kembali lagi, menunaikan semua apa yang Allah perintahkan, meninggalkan semua apa yang Allah larang, dan hadirkanlah Allah dalam seluruh aktivitas kita. Telah disambung dengan hadis yang kemarin, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi bukan hanya di masjid, tapi di setiap tempat, di setiap waktu kita hadirkan Allah Subhanahu